ada sebuah dokumen militer yang mengklaim adanya obat yang bisa membuat manusia lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tahan rasa sakit. Tidak ada efek samping, hanya kekuatan murni yang melampaui batas manusia biasa. Ketika penyelidikan rahasia dimulai, sebuah fakta yang mengejutkan yang ternyata obat tersebut gampang sekali dibuat dan menjadi rahasia yang tidak banyak orang mengetahuinya. Laporan pertama yang menarik perhatian datang dari seorang veteran yang kini telah berusia lanjut. Dalam wawancara yang dilakukan secara rahasia, ia mengaku pernah diberikan suntikan sebelum menjalankan operasi di wilayah musuh. Ia tidak pernah mengetahui dengan pasti apa yang diberikan kepadanya, namun efeknya terasa begitu nyata. Dia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tajam, dan ketahanannya meningkat drastis. Ketika luka kecil akibat serpihan peluru menghantam lengannya, ia hanya merasakan sedikit sensasi terbakar, seolah-olah rasa sakitnya benar-benar tumpul. Ini bukan sekadar perasaan semata. Dokter yang memeriksanya juga mendapati bahwa lukanya sembuh lebih cepat dari biasanya. Namun, veteran ini bukan satu-satunya yang melaporkan hal serupa. Dalam arsip yang diperoleh dari dokumentasi militer yang telah diklasifikasikan ulang, ada beberapa laporan serupa dari berbagai periode yang menunjukkan pola yang sama. Tentara yang diberikan suntikan ini mampu bertahan dalam kondisi ekstrim tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau ketidaknyamanan. Ada seorang prajurit yang mengklaim bahwa setelah mendapatkan suntikan, ia sanggup berlari sejauh 15 km tanpa berhenti. Dan ketika ia akhirnya berhenti, napasnya tetap stabil tanpa ada tanda-tanda kelelahan yang biasanya muncul pada manusia normal. Kejadian ini tidak terjadi hanya pada 1 atau 2 individu, tetapi pada puluhan prajurit yang terlibat dalam program ini. Salah satu laporan yang paling menarik datang dari seorang dokter militer yang terlibat dalam pengawasan eksperimen ini. Dalam catatan pribadinya, ia menulis bahwa para prajurit yang menerima suntikan menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam kemampuan fisik dan mental. Tetapi yang aneh adalah tidak ada satupun dari mereka yang mengalami efek samping seperti kelelahan berlebih setelah efeknya memudar. Biasanya, setiap stimulan kuat akan meninggalkan jejak tertentu dalam tubuh, tetapi dalam kasus ini, semuanya tampak terlalu sempurna. Ini yang membuat dokter tersebut merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Ada juga laporan dari seorang perwira tinggi yang melihat langsung performa pasukannya setelah diberikan suntikan ini. Dalam misinya di daerah terpencil yang memiliki suhu di bawah titik beku, pasukannya tetap bisa bertahan tanpa perlengkapan termal yang memadai. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku tidak merasa kedinginan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tetapi karena program ini dikembangkan dalam kerahasiaan yang sangat ketat, tidak ada yang pernah mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, efeknya nyata. Namun, ada satu fakta yang mengganjal dari semua laporan ini. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu pasti apa kandungan dari suntikan itu. Dokter yang menyuntikan hanya diberi arahan untuk memberikan dosis dalam jumlah tertentu tanpa pernah diperbolehkan mengakses informasi tentang bahan aktif di dalamnya. Ketika laporan-laporan ini diperiksa lebih lanjut, ada 2 kejanggalan besar yang muncul dan sulit dijelaskan dengan logika biasa. Yang pertama adalah tidak adanya bukti ilmiah yang bisa mendukung efektivitas obat ini. Semua testimoni tentang peningkatan fisik dan mental para prajurit berasal dari laporan lapangan dan pengalaman pribadi mereka. Tidak ada satupun hasil laboratorium atau penelitian medis yang bisa mengonfirmasi bahwa obat ini benar-benar mengandung zat yang dapat memberikan efek seperti itu. Ini sangat aneh, mengingat setiap obat yang digunakan dalam eksperimen militer biasanya melalui serangkaian pengujian ketat sebelum diberikan kepada subjek uji. Biasanya,
akan ada catatan mengenai efek samping yang diamati dalam jangka pendek dan panjang. Namun, dalam kasus ini, semua data yang seharusnya mendukung klaim tentang keampuhan obat ini tampak menghilang begitu saja. Bahkan ketika mencoba menelusuri siapa yang pertama kali merancang obat ini, tidak ada nama ilmuwan atau tim penelitian yang bisa ditemukan. Seolah-olah obat ini muncul begitu saja dari udara. Kejanggalan kedua adalah variasi efek yang dialami setiap tentara yang menerimanya. Dalam catatan, ada beberapa tentara yang melaporkan bahwa mereka merasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tangguh secara mental. Namun, ada juga yang mengaku hanya merasakan efek ringan seperti peningkatan konsentrasi tanpa adanya lonjakan fisik yang signifikan. Ini sangat tidak biasa. Jika obat ini memang dirancang untuk meningkatkan performa militer, maka seharusnya efeknya bisa diprediksi dan seragam. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa prajurit bahkan menyatakan bahwa efek yang mereka rasakan berubah setiap kali mereka mendapatkan suntikan. Kadang mereka merasa luar biasa kuat, di lain waktu mereka merasa tidak mengalami perubahan apapun. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan logika medis yang biasa. Biasanya, obat dengan bahan aktif yang sama akan memberikan efek yang relatif seragam pada setiap individu. Namun, dalam kasus ini, efeknya seolah bergantung pada faktor lain yang belum bisa dijelaskan. Saat penelitian lebih lanjut dilakukan, ada 3 bukti baru yang ditemukan dan membuat kasus ini semakin membingungkan. Pertama, dokumen tentang distribusi obat ini menunjukkan bahwa tidak ada catatan pasti mengenai jumlah dosis yang diberikan dalam setiap eksperimen. Para prajurit hanya tahu bahwa mereka disuntikkan sesuatu, tetapi tidak ada kontrol ketat mengenai berapa banyak dosis yang diberikan kepada masing-masing individu. Ini berarti ada kemungkinan bahwa beberapa tentara mendapatkan jumlah yang lebih besar, sementara yang lain mendapatkan dosis yang lebih kecil, tetapi tetap melaporkan efek yang serupa. Bukti kedua adalah perbedaan waktu efek obat ini muncul. Dalam catatan yang ditemukan, beberapa tentara melaporkan bahwa mereka merasakan peningkatan kemampuan hampir seketika setelah disuntikan, sementara yang lain baru merasakannya setelah beberapa jam. Perbedaan ini sulit dijelaskan, karena biasanya obat yang diberikan melalui suntikan intravena atau intramuskular seharusnya bekerja dalam waktu yang relatif sama pada setiap individu. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Seorang prajurit yang mengalami luka parah tetap berdiri tegak seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Ia bahkan masih bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Namun, saat ia diberitahu bahwa suntikan yang diberikan kepadanya hanyalah cairan biasa, dalam hitungan detik, rasa sakit yang tertunda itu menghantamnya begitu keras hingga ia jatuh ke tanah. Fenomena ini membuat tim penyelidik berpikir dan memberikan gambaran yang sangat mencengangkan. Fakta ini mengguncang semua yang menyelidikinya. Jika manusia bisa bertindak seolah-olah mereka lebih kuat hanya karena kepercayaan, maka ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Para ilmuwan mulai menghubungkan fenomena ini dengan prinsip dasar dalam neuroscience. Mereka menemukan bahwa tubuh manusia mampu memproduksi zat-zat tertentu yang meniru efek obat kuat, tetapi hanya dalam kondisi tertentu ketika otak benar-benar yakin bahwa tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Titik balik terjadi ketika ditemukan dokumen rahasia yang mencatat detail efek dari setiap subjek yang menerima suntikan ini. Salah satu kesimpulan yang mengejutkan adalah bahwa tidak ada pola yang konsisten dari bahan kimia yang terkandung dalam cairan tersebut. Ini bukan obat, ini bukan ramuan super. Ini hanyalah larutan garam biasa. Namun, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu sederhana bisa menciptakan perubahan yang sedemikian drastis? Jawabannya ada pada sistem saraf manusia.
Dalam kondisi ekstrim, otak dapat mengaktifkan mekanisme perlindungan yang biasanya tidak tersentuh dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang benar-benar yakin bahwa mereka memiliki kekuatan lebih, tubuhnya mulai memproduksi hormon dan neurotransmitter yang mengoptimalkan performa fisik dan mental mereka. Di dalam dokumen yang sama, ada satu bagian yang menyebutkan bahwa para ilmuwan yang terlibat dalam eksperimen ini sebenarnya tidak pernah mencoba menciptakan obat super. Mereka hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa batasan manusia bukanlah fisik, melainkan mental. Pada paragraf terakhir laporan tersebut, ada sebuah catatan yang berbunyi, "Kita telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada obat apapun. Kekuatan sejati manusia ada di pikirannya sendiri." Otak manusia memiliki kendali lebih besar terhadap tubuh dibandingkan yang selama ini kita kira. Efek placebo adalah bukti nyata bahwa pikiran dapat mengubah realitas biologis seseorang. Tetapi, bagaimana ini bisa terjadi secara ilmiah? Ketika seseorang percaya bahwa ia akan mengalami peningkatan kekuatan atau penyembuhan, sistem limbik di otaknya mulai memicu reaksi berantai. Korteks prefrontal, bagian yang bertanggung jawab atas pemikiran dan ekspektasi, mengirimkan sinyal ke hipotalamus, pusat kontrol tubuh. Dari sini, perintah dikirim ke kelenjar pituitari yang mulai melepaskan berbagai hormon ke dalam aliran darah. Endorfin, yang dikenal sebagai penghilang rasa sakit alami tubuh, mulai membanjiri sistem saraf. Ini menjelaskan mengapa banyak prajurit yang mengira telah mendapatkan suntikan kekuatan super merasa tidak merasakan sakit meskipun tubuh mereka terluka parah. Selain itu, dopamin meningkat drastis, memberikan perasaan euforia yang membuat mereka merasa lebih bertenaga dan percaya diri. Tidak hanya itu, kortisol, hormon stres, juga ditekan sehingga memungkinkan tubuh bekerja lebih optimal tanpa hambatan fisiologis dari rasa takut atau kecemasan. Dalam beberapa kasus, peningkatan aktivitas di sistem saraf simpatik juga menyebabkan pelepasan adrenalin yang membuat respons fisik lebih cepat dan lebih kuat. Namun, yang paling mencengangkan adalah bagaimana otak dapat memicu aktivasi gen tertentu yang berhubungan dengan regenerasi sel dan daya tahan tubuh. Studi terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan yang kuat terhadap suatu pengobatan bisa mempercepat pemulihan luka dan bahkan meningkatkan respons imun seseorang terhadap infeksi. Ini berarti efek placebo bukan sekadar psikologis, tetapi benar-benar bersifat biologis dan dapat diamati secara ilmiah. Apa yang kita sebut sebagai batas manusia ternyata lebih fleksibel daripada yang kita duga. Sains kini membuktikan bahwa tubuh manusia dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri ketika otak percaya bahwa itu mungkin. Dan ini bukan lagi sekadar teori, melainkan fakta yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian di bidang neuroscience dan biologi molekuler. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan manusia tidak selalu berasal dari faktor eksternal seperti obat atau teknologi canggih. Terkadang, kekuatan terbesar sudah ada dalam diri kita sendiri, menunggu untuk diaktifkan. Misteri yang awalnya terasa seperti eksperimen militer rahasia akhirnya membuka wawasan baru tentang potensi manusia. Jika kita bisa memahami dan mengendalikan bagaimana pikiran bekerja, siapa tahu seberapa jauh kita bisa melampaui batas yang kita yakini selama ini.